Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat KBT, kita bertemu kembali di segmen Jibril dalam kajian membangun personality. Kita sudah di episode 280 sekian, tapi sepertinya kajian ini masih akan terus berlanjut. Gak tahu saya juga sampai kapan berakhirnya. Di surat Al-An'am ayat 46 kita ketemu dengan derivasi lafaz kolbu. Ya. Kita ketemu dengan derivasi lafaz kolbu. Bagaimana cerita kolbu di ayat ini? Mari sama-sama kita bahas ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aitum in akhadallah sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum min ilahin ghairullah ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun. Bagaimana ro'in kalian, pendapat kalian, prediksi kalian, tanggapan kalian, anggapan kalian, itulah sinonim makna dari aro itu ya. Jadi yang ditanya tanggapan. Apa yang mau ditanggapi? Kalau Allah in akhadallah tama'akum wa absarakum, kalau Allah mengambil sam'un dan absor kalian, nah itu yang tanggapi ya. Serta ditutup kolbu kalian. Ini cacat universal ini. Nyaris memang penghuni bumi ini dihuni oleh orang-orang cacat. Punya mata tapi tidak bisa lagi melihat. Punya telinga tapi tidak bisa lagi mendengar. Cacat ya. Nah, kan tidak ada ilah lain yang mengembalikan itu semua selain daripada Allah. Tanggapan yang perlu ditanggapin orang tentu tidak ada di sini. Gak ada yang mau menanggapi, ya, kecuali kan bukan Tuhan. Bagaimana mau menanggapi? Orang ayatnya juga nggak pernah dibaca gitu kan, ayat-ayat Al-Quran juga tidak pernah dibaca. Bagaimana mau menanggapi? Ya, sampai di situ bab ilahnya selesai ya. Sudah ditanggapi bab ilahnya. Jadi kalau begitu masih ada basor, masih ada sam'un, ya. Belum dikhatamkan. Kalau semua tadi masih ada, gunakan untuk mengunzur bagaimana Allah telah mensorofkan ayat-ayatnya. Unzur kaifa nusarriful ayat. Gitu. Berarti ketiga hal tadi merupakan sarana untuk mengunzur ayat-ayat Allah. Sam'un, absor, kolbu, itu semua untuk mengunzur ayat-ayat Allah.
Jadi pasangan yang tiga tadi adalah ayat-ayat Allah. Kalau tidak ayat Allah tentu ya, ayat-ayat lain yang harus diunjur. Berarti ketiga sarana tersebut harus diasah dengan ayat Allah. Sam'un itu harus diasah dengan ayat Allah. Absor itu harus diasah dengan ayat Allah. Kolbu juga harus diasah dengan ayat Allah. Ya, agar tidak hilang sam'unnya, tidak hilang absornya. Jadi sam'un dan absor itu bisa diambil. Gitu. Sam'un dan absor itu bisa diambil Allah. Sedangkan kolbu enggak. Tapi dia dikhatam. Ya. Jadi kolbu itu sakti sebenarnya. Allah memperlakukannya dengan sangat-sangat spesifik. Ya. Tamat. Ya. Tamat itu selesainya mati. Ya. Kalau khotam itu selesainya urusan. Itu bedanya antara tamat dengan khotam. Tamat itu selesainya mati. Khotam itu selesainya urusan. Selesainya urusan. Jadi kolbu tidak pernah kenal kata selesai. Ya. Setelah kolbu dikhatam berarti Allah tak berurusan lagi dengan kolbu. Padahal itu sarana penting. Jadi kalau sam'un dan absor terambil, masih ada kolbu. Dua sarana yang dimotivasi kolbu senantiasa hidup dan punya utilitarian selama ayat Allah yang jadi unzurnya, yang jadi penelitiannya gitu. Jadi kalau kita perhatikan secara tekstual, secara redaksi, ayat ini kita fokuskan ke titik kolbu. Gitu. Jadi kolbu itu adalah sarana atau komponen yang tidak akan diambil Allah, tapi bisa diselesaikan Allah urusannya. Dengan yang punya kolbu tersebut tentunya. Jadi Allah betul-betul memberi kolbu, ya, jadi kita punya. Jadi apa yang bisa dimiliki oleh kita? Ya kolbu itu. Ya, tidak mau Allah mengambilnya kembali. Nah, jadi indikasi orang yang masih berurusan dengan Allah itu ya via ayatnya. Ketika kolbu kita diasah dengan ayat-ayat Allah, itu artinya kita sedang berhubungan dengan Allah. Nah, jadi kesimpulannya kolbu harus senantiasa terbuka dalam mengunjur ayat sebagai bukti atau indikator bahwa ia masih berhubungan dengan Allah. Jadi selama kita masih mau membuka ayat-ayat Allah di kitabullah, itu artinya kita masih mau berhubungan dengan Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.